Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya kembali dalam Filsafat Channel, sebuah channel yang membahas tentang filsafat, baik itu filsafat umum atau pengantar filsafat dan filsafat-filsafat yang lain ke depannya, sebagai bentuk kajian yang bisa memberikan wawasan kepada kita semua, terutama bagi saya pribadi, untuk lebih mampu menggali informasi-informasi di dalam ilmu filsafat itu sendiri, juga untuk mengingat kembali apa-apa yang pernah dipelajari ketika waktu kuliah dulu, sehingga apa yang telah saya dapatkan tidak hilang gitu. Kalau saya bisa analogikan, kalau sesuatu itu sudah tidak pernah dipelajari lagi, itu ibaratkan jalan setapak ya, jalan setapak. Kemudian kalau kita sering lewati jalan itu, maka jalan itu tidak akan pernah tumbuh dan akan bersih. Tetapi kemudian kalau jalan itu sudah 1 tahun, jangankan 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun, jalan itu sudah tidak akan bersih lagi, mungkin sudah ditumbuhi semak-semak dan sebagainya, tentu tidak bisa dilewati lagi. Sama halnya dengan pengetahuan, manakala tidak di-upgrade secara terus-menerus, maka kemudian akan hilang pengetahuannya tentang filsafat itu sendiri. Maka tujuan saya membuat channel ini untuk atau sebagai media belajar untuk diri saya pribadi sesungguhnya, juga sebagai bahan kajian buat teman-teman yang baru mengenal filsafat. Tentu apa yang saya sampaikan ini nantinya perlu suatu yang bisa kita pelajari gitu ke depannya. Kali ini saya ingin membahas tentang objek kajian filsafat ya, objek kajian filsafat, dan ini merupakan materi yang penting bagi kita orang yang baru mengenal filsafat. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami objek filsafat ini, maka ketika kita belajar filsafat yang lain, tentu kita akan merasa kesulitan untuk membedakan mana yang menjadi objek sains, terus kemudian dan mana yang menjadi objek kajian di bidang-bidang ilmu yang lain. Karena objek filsafat ini juga akan mengikuti kepada ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena filsafat ini disebut sebagai mother of science atau induknya ilmu pengetahuan. Tentu ketika di induknya saja sudah ada, tentu di lain juga memiliki objek-objek kajiannya. Objek kajian dalam filsafat yaitu ada 2. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formal. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Apa artinya? Dalam objek kajian ini, segala yang ada di dunia ini akan menjadi objek kajian filsafat itu sendiri. Dan segala sesuatu yang mungkin ada itu juga akan menjadi objek kajian filsafat itu sendiri. Kenapa? Yang ada juga akan dipertanyakan dalam kajian filsafat, dan yang mungkin ada juga akan dipertanyakan oleh filsafat itu sendiri. Mengapa demikian? Karena ketika objek material ini terfokus pada sesuatu yang ada saja, itu akan membatasi gerak pikir di dalam berfilsafat itu sendiri. Kenapa? Karena filsafat itu selalu merasa ingin tahu tentang sesuatu. Jika kita berbicara tentang A, maka A itu akan secara terus-menerus dipertanyakan gitu.
itu terkait dengan hal yang ada saja, tetapi sesuatu yang mungkin ada di dalam filsafat juga akan semakin dipertanyakan. Kenapa? Karena manusia itu memiliki eh, rasa ingin tahu yang begitu dalam. Walaupun pada dasarnya kita tidak bisa membuktikan secara empirik, secara nyata, tetapi filsafat itu mampu memberikan jawaban secara logis terhadap sesuatu yang mungkin ada itu sendiri. Sesuatu yang ada, misalkan seperti diri kita, manusia. Manusia itu akan dipertanyakan dalam lingkup filsafat, dipertanyakan apa itu manusia, siapa itu manusia, mengapa ada manusia, untuk apa ada manusia, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan yang mungkin ada. Yang mungkin ada juga akan dipertanyakan. Kenapa? Karena sesuatu yang supraempiris atau supranatural itu sesungguhnya akan menjadi pertanyaan secara filosofis bagi orang-orang yang belajar filsafat atau para filsuf. Misalkan Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang abstrak, yang tidak nyata, tidak tampak. Walaupun kita yakini sebagai orang Islam Tuhan itu ada, tetapi bagi orang di luar Islam eh, Tuhan itu mungkin dipertanyakan ya dalam tanda kutip. Misalkan seperti orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu tidak percaya terhadap Tuhan. Maka kemudian Tuhan itu dipertanyakan. Ini sesuatu yang mungkin ada dipertanyakan. Terus kemudian malaikat, siksa kubur, kemudian kehidupan setelah kematian itu juga akan dijelaskan oleh filsafat. Sedangkan sains itu tidak mampu untuk menjelaskan itu. Kenapa? Karena sains itu hanya terbatas kepada hal-hal yang sifatnya objektif, yang bisa di riset dan sebagainya. Dan sedangkan objek yang kedua yaitu adalah objek formal. Objek formal itu adalah uh, pencarian secara mendalam terhadap sesuatu yang ada dan yang mungkin ada itu sendiri. Begini, objek formal filsafat itu kemudian akan membatasi pada kerangka berpikir di dalam memahami filsafat itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Objek formal filsafat ini itu yang kemudian akan memberikan batasan-batasan ruang kepada kita mungkin sebagai seorang peneliti dan sebagainya. Kalau di objek material filsafat itu segala sesuatu yang ada, yang real dan sebagainya, maka objek material filsafat itu kemudian tentang sesuatu yang ada misalkan, maka objek formalnya dia mencari jawaban atas sesuatu yang ada itu, dan tentu dipikirkan secara mendalam, tetapi itu dibatasi oleh kerangka metodologi yang terukur, yaitu sesuatu yang bisa dijangkau oleh riset itu sendiri. Namun ketika berbicara pada hal yang sesuatu yang mungkin ada, maka objek formal ini itu akan terus bisa menembus batas-batas ruang lingkup yang saya katakan tadi, yaitu ketika berbicara objek material tentang yang ada, maka ilmu pengetahuan, sains itu akan berhenti pada sesuatu hal yang empiris saja, yang bisa dibuktikan secara empiris. Tetapi filsafat, objek formal filsafat yang ini yang akan mampu menembus batas-batas yang sebenarnya itu sudah tidak bisa dibuktikan oleh sains. Misal tentang Tuhan, tentang surga, neraka, sains itu tidak bisa masuk ke dalamnya. Jawaban-jawaban melalui penelitian dan sebagainya itu tidak bisa tidak mungkin itu dilakukan karena sains itu terbatas pada hal-hal yang sifatnya empiris yang bisa diuji. Sedangkan
siksa kubur, terus kemudian malaikat, terus kemudian Tuhan itu sendiri, surga dan neraka, itu tidak bisa dilihat secara saintik. Tetapi secara saintifis ya, tetapi dalam konteks ini, objek formal ini ketika berpikir secara mendalam tentang sesuatu itu, maka dia akan secara logis mampu memberikan jawaban-jawabannya. Artinya, objek formal filsafat ini menjadi bagian terpenting ketika kita berbicara tentang objek material filsafat itu sendiri. Maka ketika kita bermimpi tentang sesuatu, misalkan tentang sesuatu, kita misalkan ketemu dengan hantu, kemudian dikejar anjing, maka kita akan benar-benar merasa ketakutan, benar-benar merasa capek dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya tidur itu secara kasat mata itu kan tidak bisa kita lihat sebagai tolak ukur untuk mengatakan bahwa kita sedang ketemu dengan hantu dan anjing, tetapi di alam bawah sadar kemudian orang tidur itu membangun realitasnya sendiri sehingga dia bertemu dengan sesuatu hal yang menakutkan, terus kemudian dikejar-kejar anjing. Dengan demikian, apa namanya? Dengan demikian, tidur dan bermimpi itu adalah objek materia di dalam filsafat, yaitu merupakan objek kajian di dalam filsafat. Tetapi ketika berbicara tentang siksa kubur, terus kemudian apa namanya, kehidupan setelah kematian dan sebagainya, maka itu sudah menjadi bagian dari objek formal filsafat itu. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan di pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum.